John, Cok. Ya Allah. Ya Allah, makanan baik korbana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tragedi di Ciparuha longsor. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fani Bella Septiani dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan memaparkan mengenai bencana alam longsor dan solusinya. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata bencana. Di sini, bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan manusia. Penyebab terjadinya bencana ini biasanya dilihat dari beberapa faktor, seperti faktor alam ataupun faktor manusia. Faktor manusia ini yang dapat menelan korban jiwa manusia itu sendiri. Bukan hanya korban jiwa saja, akan tetapi kerugian pada lingkungan maupun harta benda dan tentunya psikologis. Bencana alam yang sedang terjadi di mana-mana, salah satunya bencana longsor yang sekarang terjadi di Indonesia baru-baru ini, di daerah Sumedang, tepatnya terjadi di Cimanggung. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan material pembentukan lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran yang kemudian bergerak ke bawah atau keluar lereng sehingga menimbun bangunan ataupun yang berada di bawahnya. Penyebab terjadinya longsor ialah tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab tanah longsor. Saat musim kemarau yang panjang, tanah mengering dan membentuk rongga. Hal ini mengakibatkan terjadinya keretakan pada tanah. Ketika musim hujan terjadi, air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga sehingga terjadinya pergeseran tanah yang menyebabkan erosi dan kemudian terjadinya longsor. Cara mengenal terjadinya bencana longsor, biasanya setelah hujan akan tampak keretakan pada lereng, munculnya mata air baru, tanah atau pepohonan sekitar tampak berdiri dengan posisi yang miring, adanya retakan atau tonjolan baru yang tidak biasanya ditemukan pada permukaan tanah. Dan yang terakhir, adanya suara gemuruh yang kuat sebelum terjadinya longsor. Adapun salah satu terjadinya longsor karena tekanan penduduk yang meningkat dan membangun di kawasan rawan longsor, dengan dibangunnya kawasan-kawasan pemukiman baru yang diikuti dengan pembangunan fasilitas lainnya di lereng bukit ataupun gunung, lereng atau gunung yang mestinya rimbun, ditumbuhi dengan pepohonan, tetapi dengan dibukanya lahan untuk pembangunan kawasan baru, tidak adanya akar pepohonan yang mengikat tanah sehingga laju air hujan dengan mudah mengikis tanah dan menimbulkan longsor. Hal itu seperti yang terjadi di daerah Cimanggung. Akibatnya terjadinya bencana longsor ialah yang pertama karena terjadinya kerusakan infrastruktur, sumber mata pencaharian masyarakat menurun karena jika material menyerang sebagian dari tanah masyarakat itu sendiri, kemudian memburuknya sanitasi lingkungan menjadi buruk, timbulnya bibit penyakit yang berbagai macam, dan yang terakhir menimbulkan banyak korban jiwa. Bencana longsor yang terjadi ini tentunya membekas untuk masyarakat dan yang paling utama anak-anak. Kejadian duka seperti ini memberikan ingatan atau luka pada anak maupun bagi orang dewasa yang rentan sekali mengalami trauma yang berkepanjangan. Maka dari itu, ada beberapa tahapan dalam mengatasi trauma bencana longsor. Di antaranya ialah yang pertama, ketika bencana longsor terjadi, maka berikan rasa aman kepada anak ketika longsor terjadi. Salah satunya yang utama yang diberikan.
Yang kedua, bersikap tenang dan cobalah bantu anak-anak di sekitar untuk tetap tenang. Bicaralah pada anak tersebut dan jelaskan mengenai bencana yang sedang terjadi agar anak memahami itu. Beri penjelasan kepada anak sesederhana mungkin dengan menjelaskan sesuai dengan umur mereka. Yang ketiga, sediakan waktu mengobrol bersama anak dengan berikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan biarkan anak berbagi apa yang menjadi perhatian mereka. Yang keempat, bantu anak menata perasaan dan melakukan aksi terkait dengan bencana yang dialami. Yang kelima, salah satunya dengan cara mengajak anak untuk bermain dengan memberikan permainan yang sederhana. Dengan cara itu akan membangkitkan semangat anak dan dapat melupakan bencana yang dialami. Dan yang terakhir, batasi untuk menonton berita yang sedang terjadi. Kita sebagai orang dewasa tentunya harus membatasi mengenai berita-berita sehingga tidak memberikan kenangan yang buruk bagi anak, dikarenakan penyampaian berita di TV ini tidak sesuai dengan umur anak. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.